Shalom saudaraku, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Kembali kita bertemu pada kesempatan ini dan saya selalu berharap Anda semua tetap bersukacita dan penuh semangat dalam menjalani hidup yang penuh tantangan ini. Tuhan menghendaki apapun kondisi saudara sekarang ini, tetaplah mengucap syukur dalam sukacita. Karena damai sejahtera Tuhan senantiasa tercurah melimpah dalam hidup kita semua. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Dari Korban Menjadi Pemenang. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, kami bersyukur atas kesempatan ini untuk bersekutu bersama dalam hadirat-Mu. Kami memohon agar Engkau membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami untuk memahami dengan lebih dalam lagi bagaimana Engkau dapat mengubah korban menjadi pemenang, dan bagaimana kami dapat membebaskan diri dari belenggu kepahitan hidup ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini ke hadirat Engkau. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, setiap orang pasti pernah mengalami suatu kejadian yang terasa pahit dalam hidup ini. Kepahitan adalah emosi yang kompleks, seringkali muncul sebagai respon terhadap luka hati, pengkhianatan, atau ketidakadilan yang dialami. Dalam konteks kita sebagai anak-anak Tuhan, kepahitan bertentangan dengan kasih Allah yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita membiarkan kepahitan mengakar dengan kuat dalam hidup kita, kita sebenarnya sedang memberi kuasa pada situasi masa lalu untuk terus menyiksa kita di masa kini. Akibat dari peristiwa yang penuh kepahitan ini, ada dua dampak, yaitu sebagai korban atau menjadi pemenang. Menjadi korban, seseorang yang terus-menerus terjebak dalam masa lalu, menyalahkan orang lain, dan merasa tidak berdaya untuk mengubah situasi yang ada. Bisa menjadi pemenang, seseorang yang telah memaafkan, melepaskan masa lalu yang penuh kepahitan, dan memilih untuk hidup dalam kebebasan yang ditawarkan oleh Kristus. Saudaraku, hari ini kita akan belajar dari kisah Daud yang mengalami peristiwa yang memilukan dalam hidupnya, di mana Absalom, anak Daud, yang memberontak dan berusaha membunuh Daud sebagai ayahnya itu. Mari kita baca Mazmur pasal 55 ayat 13. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Saudaraku, ayat ini memiliki makna yang sangat dalam, terutama bagi mereka yang pernah merasakan sakit hati akibat pengkhianatan dari orang yang terdekat. Mazmur pasal 55 ini ditulis oleh Daud setelah putranya Absalom mengkhianatinya dengan berusaha merebut tahta darinya. Jadi yang mengkhianati dan berbuat jahat kepada Daud bukanlah orang jauh, bukan musuh yang sesungguhnya, tetapi orang yang sangat dekat dengan dia dan orang itu sangat dikasihinya, yaitu anaknya sendiri. Betapa perih hati Daud. Pengkhianatan, gosip,
fitnah, iri hati, dan lain sebagainya seringkali datang bukan dari musuh yang jauh, tetapi datang dari orang-orang terdekat dengan kita. Ibaratnya musuh dalam selimut. Ini adalah sebuah kenyataan dan saudara pun mungkin pernah mengalami dan merasakan peristiwa yang menyakitkan hati ini. Mari kita baca lebih lanjut Mazmur pasal 55 ayat 14 dan 15. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Saudaraku, pengkhianatan terutama dari orang terdekat adalah luka yang sangat dalam melukai hati kita. Rasa sakit, kekecewaan, dan bahkan amarah yang menyertai seringkali membuat kita menjadi terjebak dalam lingkaran kepahitan. Kepahitan ini seperti akar yang tumbuh dalam hati dan perlahan-lahan akan meracuni pikiran dan emosi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa makna di balik Mazmur pasal 55 ayat 13-15 ini. Yang pertama, kedekatan yang mendalam. Pemazmur menggambarkan hubungan yang sangat dekat dengan orang ini. Mereka bisa keluarga, teman, orang yang dipercaya, dan mereka yang bersama-sama menyembah Allah. Artinya ini bisa dari orang-orang yang seiman. Yang kedua, rasa sakit yang mendalam. Kontras yang kuat antara kedekatan yang pernah ada dengan pengkhianatan yang terjadi membuat rasa sakit yang dialami sang pemazmur menjadi sangat mendalam. Yang ketiga, pengalaman universal. Banyak anak-anak Tuhan dan juga orang-orang yang lainnya pernah merasakan pengalaman yang serupa, dikhianati oleh orang yang sangat mereka percayai. Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca ini mengingatkan kita bahwa kepercayaan dan hubungan antar manusia adalah sesuatu yang rapuh. Sekuat apapun ikatan keluarga, ikatan persahabatan, atau hubungan kita dengan orang lain, selalu ada kemungkinan untuk dikhianati. Dalam situasi seperti ini, kita diajak untuk semakin bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah. Hanya Dialah yang benar-benar dapat memberikan suatu penghiburan dan kekuatan yang kita butuhkan. Pemazmur Daud tidak menyembunyikan perasaannya. Ia jujur mengungkapkan rasa sakit dan kekecewaannya kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa kita tidak perlu memendam perasaan kita, tetapi kita dapat membawa semuanya itu kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Meskipun Daud merasakan sakit yang mendalam, ia tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh rasa dendam. Sebaliknya, ia menyerahkan persoalannya kepada Allah. Respon yang paling tepat adalah melepaskan pengampunan pada orang yang pernah menyakiti kita. Memaafkan memang bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, tetapi ini adalah perintah Tuhan. Memaafkan tidak berarti kita melupakan akan kesalahan orang lain, tetapi kita memilih untuk membiarkan sakit hati kita tidak menguasai hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengalaman pahit seperti yang dialami oleh Daud, hal ini bisa terjadi dimanapun, di tempat kerja, di lingkungan sekitar rumah tinggal, di sekolah,
atau bahkan di gereja tempat kita berjemaat. Di luar dugaan, orang-orang terdekat dapat menyakiti kita dengan segala perbuatan yang bersifat seperti musuh. Para hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang sepintas tampaknya sehati sepikir dalam melayani Tuhan, ternyata bisa saling menjatuhkan dan iri hati. Firman Tuhan memperingatkan, janganlah percaya kepada teman. Mari kita baca Mika pasal 7 ayat 5. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Tuhan Yesus sendiri ketika ditangkap oleh musuh-musuhnya, ditinggalkan oleh murid-muridnya yang telah bergaul karib dengannya setiap hari. Seperti tertulis, lalu semua murid itu meninggalkan dia. Mari kita baca Matius pasal 26 ayat 56. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Bahkan Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 muridnya, tega menjual Tuhan Yesus dengan 30 uang perak. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bila saudara saat ini sedang ditinggalkan atau mungkin telah disakiti orang-orang terdekat, janganlah pernah menjadi kecewa dan menyimpan sakit hati. Berhati-hati dalam memilih teman. Kita perlu bijak dalam memilih teman dan orang-orang yang bisa kita percayai. Jagalah integritasmu sebagai umat Tuhan. Kita juga perlu menjaga ucapan dan perilaku kita agar kita tidak menyakiti hati orang lain. Bangunlah hubungan yang sehat. Sesungguhnya hubungan yang sehat dibangun di atas dasar kepercayaan, kejujuran, dan saling menghormati. Dan ketika kita merasa dikhianati, jangan ragu untuk mencari dukungan dari orang-orang yang kita percayai seperti keluarga, teman dekat, atau pemimpin rohani kita. Saudaraku, melalui renungan hari ini kita belajar bahwa pengkhianatan adalah bagian dari kehidupan manusia di dunia ini. Namun, kita tidak perlu menyerah pada rasa sakit hati dan kekecewaan yang terjadi. Dengan mengandalkan Tuhan, kita dapat menemukan suatu kekuatan untuk kita bisa memaafkan dan kita melangkah maju, melanjutkan hidup kita dalam kebenaran Tuhan. Percayalah pada Tuhan, mendekatlah pada Tuhan, dan andalkan Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan berjanji selalu menyertai kita dan Tuhan itu selalu setia menepati janjinya. Mari kita baca Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku, ayat ini khususnya dalam konteks kitab Ibrani merupakan sebuah jangkar yang kuat bagi iman kita. Saat kita merenungkannya, beberapa poin penting kemudian mencuat. Janji Allah, sebuah jaminan yang tidak tergoyahkan. Allah tidak hanya berjanji, tetapi Ia juga menepati janjinya itu. Janjinya adalah sebuah kepastian, bukan sekedar harapan saja. Allah tidak hanya di samping kita,
tetapi Ia juga menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan ini. Kehadirannya adalah nyata dan dapat kita rasakan dalam hidup ini. Kesetiaan Allah adalah sifatnya yang tidak terpisahkan. Ia selalu setia pada umatnya apapun situasi dan kondisi kita sekarang ini. Dengan merenungkan ayat ini, kita dapat memperkuat iman kita dan mengalami kedamaian yang hanya dapat ditemukan dalam hubungan yang intim dengan Tuhan. Bersama Tuhan, maka kita akan selalu menjadi pemenang. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur dan rendah hati. Kami mengakui bahwa hidup ini penuh dengan berbagai tantangan dan cobaan yang seringkali membuat hati kami menjadi pahit dan penuh kepahitan. Namun, Bapa, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa dan penuh kasih. Engkau sanggup mengubah segala sesuatu, bahkan hati yang paling keras sekalipun. Kami mohon agar Engkau sungguh-sungguh bekerja dalam hati kami, menyingkirkan segala kepahitan dan kebencian yang ada di dalamnya. Tuhan, kami ingin mengalami transformasi yang dahsyat dalam hidup kami. Kami rindu untuk hidup dalam kemenangan atas segala dosa dan kelemahan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk dapat mengampuni semua orang yang telah menyakiti hati kami, sebagaimana Engkau telah mengampuni kami. Kami percaya bahwa dengan kuasa Roh Kudus, Engkau akan menumbuhkan akar-akar pahit dalam hidup kami dan menggantinya dengan buah-buah roh yang indah. Kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu ya Tuhan. Bentuklah kami menjadi manusia baru sesuai dengan gambar-Mu. Biarlah hidup kami menjadi saksi yang nyata akan kuasa pengampunan dan pemulihan dari Engkau. Terima kasih Bapa. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Kami mohon Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi pada saudara-saudara kami yang mengalami sakit akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang sedang ada masalah dalam hal keuangan, soal hutang piutang, soal pekerjaan, soal hubungannya dengan orang lain, dengan keluarga, dan juga persoalan-persoalan lainnya. Kami percaya jika kami datang dengan segala kerendahan hati dan dengan segala pertobatan kami yang sungguh-sungguh, maka Tuhan turut bekerja dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Biarlah Allah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah dan melawat semua anak-anak-Mu agar boleh mengalami mukjizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelepasan Tuhan dalam pemulihan keuangan dan penyelesaian setiap persoalan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan menolong dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik dan dengan cara yang benar. Tuhan nyatakan anugerah berkat kemurahan dalam kehidupan saudara-saudara kami semua. Kami percaya dengan segenap iman kami bahwa Engkau akan memberikan kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan,
Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.